Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsiran. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan Allah di masjidnya, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, menurunkan sakinah. Kemudian mudah-mudahan Allah pula mengampuni seluruh dosa-dosa kita semua. Setiap majelis zikir yang kita buat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beres majelis nanti qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Qumu, berdirilah kalian, maghfuran lakum, kalian sudah diampuni. Qad buddilat sayyi'atukum hasanat, telah Allah ganti keburukan-keburukan kalian, dosa-dosa kalian dengan kebaikan. Sampai ada riwayat mengatakan yang preman yang dulunya jahiliyah gitu, kalau ikut majelis gitu dia paling banyak dapat kebaikan, karena keburukan dia yang dulu Allah ganti dengan kebaikan. Tapi jangan ada pikiran orang kan bawa mula, oke kan datang ke majelis jadi nanti Allah ganti jadi banyak kebaikan, bukan gitu juga. Alhamdulillah. Ini asbab ada permintaan ngisi di sini. Insya Allah ke depan kita akan pakai kitab, jadi ada hanca. Kalau seri itu kan senang film seri itu, ada serinya insya Allah. Jadi karunia Allah buat bapak-bapak, buat saya juga. Kita belajar Sahih Bukhari, tapi mukhtasar atau ringkasan daripada kitab Sahih Bukhari. Tidak semua orang oleh Allah diberi kemampuan atau diizinkan untuk mau belajar Sahih Bukhari. Jadi kalau saya di sini sebulan sekali, ya itulah kesempatan sebulan sekali. Mungkin bapak seumur hidup gak pernah ngaji ke seorang syekh kitab, kemudian bapak dengarkan isi dan kandungannya, kemudian maksud dan tujuannya untuk tabarukan, berkah, agar kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, atau bapak ada cita-cita anak-anaknya atau cucunya jadi ulama juga, nanti belajar langsung Sahih Bukhari kepada syekhnya atau gurunya, maka kita kirim hadiah ke Imam Bukhari. Juga guru saya yang ngajarkan Sahih Bukhari, Syekh Jamshid Ali di Pakistan, udah meninggal. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin sebagian kita ada yang masih alergi dengan tentang tawasul, ngirim Al-Fatihah dan sebagainya. Sebenarnya dalam Sahih Bukhari itu ada satu kisah tawasul. Dengan tawasul itu Allah selesaikan urusan mereka. 3 orang yang sedang bepergian gitu ya. Maka ketika mereka jalan, tiba-tiba turun hujan. Akhirnya 3 orang ini berlindung di dalam gua. Mungkin guanya ada dangkal guanya, biar tidak kehujanan. Tapi apa yang terjadi? Dari atasnya tebing itu, walau alam tebing atau apa, jatuhlah batu nutup persis di mulut gua itu. Ini dalam Sahih Bukhari. Ini mungkin kejadian di zaman Bani Israel. Dan dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita ini betul-betul tidak berdaya. Segala sesuatunya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Ada skenario Allah
Allah ngasih ujian-ujian itu ada solusinya. Nah solusinya diterangkan di hadis ini. Mereka nggak punya alat, nggak bawa pacul, nggak bawa linggis, nggak bawa, batunya juga besar. Logika kita nggak nyampe ke sana, bisa keluar nggak mungkin gitu. Pakai tangan gitu ya, atau mungkin kayak kejadian di Palestina itu yang dipenjara sama Israel, ke sendok seberapa bulan gitu. Ini sendok pun nggak ada. Nah, akhirnya mereka itu tawasul dengan amalnya masing-masing. Jadi mereka itu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, yang satu saya punya orang tua yang senantiasa aku khidmat kepada mereka. Mereka ini orang ini udah punya anak. Pernah satu kali katanya pulang dari kebun atau di mana, saya biasanya ngasih minum susu kepada ibu bapaknya, tapi waktu itu ketiduran, walau musim dingin atau apa. Itulah anak yang sangat hormat kepada orang tua, nggak berani bangunin ibu bapaknya, tunggu dipegangin itu susunya sampai subuh, sampai bangun, dan keluarganya nggak berani minum. Dia sendiri sampai anaknya, berarti cucunya, sampai nangis-nangis pengen susu itu, tapi enggak. Akhirnya bangun subuh baru kasih diminum sama ibu orang tua. Ya Allah, kalau saya lakukan ini karena Engkau ya Allah. Fakshif bin manahnu fi gitu ya. Selesaikan masalah kami ya Allah. Akhirnya batu itu buka dikit, cuma nggak bisa keluar belum. Nah, yang satu lagi juga tawasul dengan amal. Dia ceritakan sama Allah, ya Allah, saya ada kenalan seorang wanita, atau dalam satu riwayat keponakan orang yang halal dinikahi lah. Saya sangat mencintainya katanya. Suatu saat dia dirundung masalah, punya hutang. Nah itulah kesempatan dalam kesempitan untuk maksiat. Dia pinjam duit sama saya katanya, dengan jumlah berapa gitu. Akhirnya saya bilang sama dia, kamu saya akan bayarkan hutang kamu asalkan kamu mau hubungan badan sama saya. Akhirnya wanita itu ya sudah nggak ada cara lain untuk dapatkan itu kecuali dengan cara itu. Ketika sudah hampir menggaulinya, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. La tafuddul khatama illa bi ahli. Cincin ini nggak boleh dipakai kecuali oleh orang yang berhak memakainya, maksudnya kinayah. Akhirnya saya dengan rasa takut nggak berani berzina dengan dia, dan uang itu saya serahkan sama dia, dan sakit gitu. Nggak jadi maksiatnya, sakit kan, hati cinta lagi. Kalau ini aku lakukan karena Engkau, ya Allah, selesaikan masalah saya. Akhirnya bergeserlah batu itu, cuman tetap masih belum bisa keluar. Akhirnya ada satu lagi yang tawasul. Nah, satu lagi dia seorang bos, seorang yang punya perusahaan gitu. Maka dia cerita sama Allah, ya Allah, dulu saya punya seorang karyawan katanya. Karyawan itu biasanya saya kasihkan gajinya katanya, walau alam harian atau bulanan atau gimana. Ketika aku mau bayar, dia udah keburu pergi, nggak tahu ada masalah apa. Maka gaji dia itu saya kembang biakan dalam bentuk ternak, walau alam domba atau kambing apa. Dan dari kembang biak ternak itu nggak saya ambil sedikit pun, terus saja berkembang. Memang dia punya hak dia gitu. Sampai tiba satu masa dia tiba-tiba datang, dia nagih, mana upah saya dulu. Maka kata dia, itu semua nggak tahu ribuan kambing itu punya kamu. Itu diambil semua katanya, nggak disisakan sama sekali. Akhirnya saya berikan, ya Allah, kalau ini aku lakukan ikhlas karena Engkau, maka selesaikan masalah kami. Maka batu itu yang tadi geser sekarang mereka bisa keluar. Nah, jadi tawasul dengan
amal. Jadi ulama-ulama yang membolehkan tanda kutip ya tawasul, menghadiahkan amal, nah, itu termasuk minimalnya amal apa? Membaca ayat-ayat dalam Al-Quran. Sebenarnya nggak dibatasi Fatihah, bahkan ada yang tawasul dengan cara apa? Dengan mengkhatamkan Al-Quran. Bapak pernah mengkhatamkan Al-Quran sehari itu? Saya anjurkan Bapak harus bisa, karena Bapak tahu tajwid, tahu makhraj, tahu mad dan sebagainya. Ketika kita dirundung susah masalah, baca aja Al-Quran. Nah, insya Allah kalau udah tanda kutip lancar ya, sehari bisa hatam tuh. Kalau satu juznya 10 menit kali 30 jadi berapa jam ya? Yang ahli ngitung. Nah, ini mujarrab lah, mujarrab. 10. Saya kurang lebih dulu pernah saya baca 10 jam. Terutama yang ingin hafal Quran itu dianjurkan dihatamkan tiap hari, dibaca. Jadi jangan terlalu, wah saya bukan Imam Syafi'i, bukan. Jangan, itu mah malas we orang. Nah, benar tak? Kalau rajin bisa. Nah begitu. Nah, jadi semua amal soleh tanda kutip ya bisa ditawasulkan. Ya Allah, tadi saya bantu seorang yang sakit, ya Allah saya bantu. Kalau itu aku lakukan karena Engkau, ya Allah selesaikan masalah saya. Nah begitulah kurang lebih. Ada yang dengan berkhidmat, ada yang menolong orang sakit, ada semua bentuk amal soleh. Kan tadi kan dengan akhlak tadi kepada orang tua, birrul walidain. Jadi dengan tafsirnya semua. Kemudian yang satu lagi apa? Muamalah yang betul. Dia bayar itu, wah utang itu harus bayar. Yang ketiga, menahan diri dari perbuatan zina. Nah ingin saya terangkan apa? Ada seorang keluarga saya, Ustaz. Dia punya amalan unik gitu. Memang saya pergi ke sana itu, ya Ustaz orangnya sibuk terus kali itu undangan kali itu. Akhirnya saya silaturahmi sebelum subuh saya kejar biar nanti sholat berjamaah ya. Ya akhirnya saya kirim Fatihah dulu 7 kali gitu. Biar itu kemana-mana gitu dicang-cang gitu. Maksudnya kirim Fatihah itu saya baca Al-Fatihah dengan minta sama Allah dalam hati, korban baca Fatihahnya itu, pengorbanan amal solehnya itu dibayar dengan apa? Dengan dia tidak kemana-mana biar saya ketemu gitu. Karena dia orang luar biasa. Akhirnya sholat subuh berjamaah, saya sampai sana subuh. Nah habis subuh ternyata dia rajin zikir ya, amalan-amalan banyak, istighfar atau sholawat gitu. Nah lepas itu baru dia banyak ngobrol. Nah di sini saya bertemu dengan seorang ustadz yang tanda kutip ya, dia punya rasa takzim, rasa ikram, rasa memuliakan tamu, dan keberkahannya Allah berikan kepada dia. Subhanallah, beliau tuh dekat dengan Mbah Maimun Zubair, walaupun dia nggak pernah nyantri langsung ke sana. Bisa gitu. Ya abdi mah modalna eta we cenah. Diajar takzim, diajar cinta, memuliakan. Mungkin sering tawasul tadi. Nah, beliau karena Mbah Maimun udah meninggal, beliau suka silaturahmi langsung ke murid langsungnya Mbah Maimun Zubair, namanya Kiai Busyrul Karim di Jawa Tengah. Nah, ada sesuatu yang unik gitu. Nah, ketika beliau datang, Kiai Busyrul Karim yang sudah agak sepuh gitu, ketika dia datang, saya nunggu kamu dari kemarin kok baru datang sekarang. Ajib. Yang lebih ajaib lagi ya, aneh kamu ini, kenapa sih kok bisa dekat kenal sama Mbah Maimun Zubair? Nah mungkin ya itulah, rajin tawasul, rajin mendoakan gurunya. Sampai Kiai Busyrul Karimnya itu dipesan, walau alam sama ruhnya Mbah Maimun, nanti ada murid saya yang akan datang ke sini, sampai dia disuruh nunggu. Padahal Mbah Maimun udah meninggal berapa, udah di sana di Malang, masya Allah.
Nah, mudah-mudahan kita juga diberi hakikat itu. Maksudnya ada hubungan yang baik. Karena kita itu punya sisi rohani, ada bagian rohani kita yang mungkin tanda kutip ya, kita kurang mempelajarinya. Kurang kita olah gitu. Karena manusia itu akan baik kalau rohaninya baik. Tapi kalau rohaninya buruk, ya kelakuannya jadi buruk juga. Ya termasuk diantaranya ya Allah cabut keberkahan ilmunya, nauzubillah min. Nah, kita sekarang mau belajar lah, saya juga mutalaah kitab Mukhtasar Abu Jamrah, disebut Mukhtasar Abu Jamrah, hadis-hadis Sahih Bukhari yang diikhtisar, disingkat, dipilih-pilih sama beliau oleh Imam Abu Jamrah. Jadi sudah kita bacakan Al-Fatihah. Kita baca tarjamahnya dulu. Asy-Syaikh Ibnu Abi Jamrah wal arifu billah Abu Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Sa'id bin Abi Jamrah al-Azdi al-Andalusi minal ulama bil hadisi al-Maliki lahu karomatun adidah. Biografi beliau, orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Al-arif billah, orang yang kenal dengan Allah. Mudah-mudahan kita juga kenal dengan Allah ya Pak ya. Ada orang yang paham ini, paham itu, kenal ini, kenal itu, tapi nggak kenal dengan Allah, sama dengan ajhalun nas birabbil alamin. Orang paling bodoh dengan Robnya semesta alam. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Panggilannya Abu Muhammad. Namanya Abdullah bin Sa'ad bin Sa'id bin Abi Jamrah al-Azdi al-Andalusi. Disebut Andalusi berarti beliau orang Andalusia, sekarang Spanyol. Jadi Spanyol itu dulu banyak menelurkan ulama-ulama besar. Sampai sekarang kitabnya masih dimanfaatkan orang Islam. Salah satunya apa? Tafsir Al-Qurtubi. Qurtubi itu Qurtubah, Cordova. Mudah-mudahan kita ke sana juga ya. Nah, tersisa masjidnya aja masih ada. Nah, beliau juga dari sana, dari Andalusi. Dari Andalus, Spanyol. Ulama hadis, mazhabnya Maliki, banyak karomahnya. Asalnya dari Spanyol. Wafatnya di Mesir. Nah, kitab yang terkenalnya Jam'un Nihayah fi Bid'il Khabari wal Ghayah. Awal dapat wahyunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhtasara bihi Sahih Bukhari. Ini namanya tuh Jam'un Nihayah fi Bid'il Khairi wal Ghayah. Nah, tapi lebih populer dengan Mukhtasar Abu Jamrah. Bi Mukhtasar Abu Jamrah summa syarahahu huwa bi nafsihi. Kemudian dia sendiri yang mensyarahnya. Jadi di ikhtisar, dipilih hadis-hadisnya. Sahih Bukhari yang hampir 7.000 hadis itu belum pilih-pilih hadisnya, tinggal cuma berapa hadis. Nanti mudah-mudahan kita bisa lanjutnya. Nah, syarahnya sendiri beliau sendiri yang ngasih nama Bahjatun Nufus wa tahliliha bi ma'rifati ma 'alaiha wa ma laha. Taman indah jiwa. Itu sekelumit daripada biografi beliau. Kita langsung aja ke hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat awwalu ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah fin naum. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subhi. Summa hubbiba ilaihi al-khala'u wa kana yakhlu bi wari hira'in fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbudul layaliya zawatil adadi qabla an yanzi'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalika thumma yarji'u ila Khadijah radhiyallahu anha wa yatazawwadu limisliha hatta ja'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari hira'in faja'ahu al-malaku faqala iqra faqala ma ana biqari'in qala fa akhadani fa ghattani hatta balagha min al-jahda
thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari qala fa akhadani faghattani thaniyata hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani faqala iqra faqultu ma ana biqari qala fa akhadani faghattani thalithata thumma arsalani faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala zammiluni zammiluni fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'u faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabara laqad khashitu ala nafsi faqalat lahu Khadijah kalla wallahi ma yukhzikallahu abada innaka latasilur rahima wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrib dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Segitu dulu. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Beliau berkata, awal dimulainya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada wahyu adalah ru'ya salihah, mimpi yang baik, fin naumi dalam tidur. Mimpi para nabi itu adalah wahyu. Makanya di Quran Sayyidina Ibrahim alaihissalam beliau cerita kepada putranya Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku, ya buna ini araf filman dalam tidur, an yazbahuka, saya menyembelih kamu, fangzur madza tara. Kalau kita mimpi laksanakan jangan. Ada sahabat mimpi mencium kening Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mimpi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung tergeletak. Shadiq ru'yaka, laksanakan mimpimu. Maka Rasul langsung tergeletak, dipersilahkan sahabat yang mimpi mencium kening Nabi itu untuk mencium kening Nabi. Jadi selama mimpinya itu tidak menyalahi syariah, bahkan bagus langsung dilaksanakan. Begitu maksudnya. Nah, apalagi ini ru'ya salihahnya dalam tidur beliau. Fakana la yara ru'ya, beliau tidak melihat mimpi illa ja'at, kecuali datang mislu falakis subhi, seperti terbit pagi, fajar gitu. Rada caang, rada poek. Falakis subhi, terbukanya pagi gitu. Sumahu biba ilaihil khala'u, kemudian beliau suka menyendiri atau tahannus uzlah kalau sekarang. Nah, sebagian ulama menganjurkan di rumah kita yang mungkin ada yang luas, ada yang sempit, kasih tempat untuk apa? Tahannus, apa tahajud di situ, pojok khusus atau musola atau apa. Ini dari sini nih, karena Nabi suka menyendiri. Jadi memutus hubungan dengan siapapun, jangan diganggu oleh siapa-siapa. Itu namanya watabattal ilaihi tabtila. Jadi secara fisik juga harus putus dulu hubungan dengan siapapun. Nah, Nabi mencintai amalan itu. Wa kana yakhlu bi ghari Hira'in, adalah beliau suka menyendiri di gua Hira. Cungin sudah pernah ke sana? Saya pernah. Yang pergi umroh biasanya ke sana ya? Loh, kenapa mesti ke sana? Ke sana itu untuk nafak tilas. Ternyata gunungnya bukan gunung biasa, luar biasa, capek kalau naik. Wah, masya Allah. Dan sekarang udah ada tangganya. Kalau dulu zaman Rasul, wah, masya Allah. Pas mau di tengah-tengah ke atas capek, ninggalin ini orang Turki. Wah, aduh, malu orang Turki. Salawat di sepanjang jalan, masya Allah, masya Allah. Ya. Fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbudu. Nah, beliau ta'abbud, beribadah di situ. Al-layaliya, berhari-hari, zawatal adad, yang mengandung hitungan. Banyak yang mengatakan di sana sampai berapa hari? 40 hari. Ada yang mengatakan sampai 40 hari.
Isyaratin la kasrati tilka itu berhari-hari di sana tuh. Tapi jumlah malam hari dan siangnya itu di sini ikhtilaf kata para ulama tuh. Faslul qawa qad urifat muddatuha wa huwa syahrun. Tapi ada yang mengatakan itu 1 bulan. Dan ada yang mengatakan itu jatuhnya bulan Ramadan. Maka setelah beliau jadi nabi juga, beliau memang suka di bulan Ramadan itu. Seperti ketika beliau belum diangkat menjadi nabi untuk apa? Itikaf. Kalau dulu mah di gua sebelum beliau jadi nabi. Nah, setelah jadi nabi beliau suka itikaf 10 hari di bulan Ramadan. Al-layali zawatil adadi qabla ayyanzi'a ila ahlihi. Sebelum beliau kembali kepada keluarganya. Yanzi'a itu pergi dan rindu katanya. Untuk bertemu dengan siapa? Keluarga atau istrinya. Yanzi' dalam bahasa Arab bukan sekedar pergi, tapi pergi bersama kerinduan. Nah, kita dianjurkan untuk tidak terlalu sering bertemu istri kalau kita ingin rindu. Maka pergi keluar untuk menuntut ilmu, untuk mencari nafkah yang halal, untuk dakwah. Itu udah jadi bagian daripada apa? Cara agar kita tambah rindu dengan istri dan keluarga. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, zur gibban tazid hubban. Jarang-jaranglah ketemu akan bertambah rindu. Unggal gue panggil deh. Maka dalam agama itu ada dianjurkan kita untuk apa? Berkorban, bepergian kali-kali ya. Nah, ada aturannya gitu. Meninggalkan istri untuk apa? Karena sebagian istri itu ada yang segala ulah gitu, pokoknya dikeram di imah atau kaditu kadia. Aduh, kumaha. Itu menyalahi fitrah seorang laki-laki. Oh, laki-laki fitrahnya memang bepergian. Fangtashiru fil ardu. Wa idza qudiyatis shalat fangtashiru fil ard. Di Quran tuh banyak fasihu. Berkelilinglah kalian fil ard. Terus ada fasiru juga sama artinya. Bepergianlah kalian. Sampai ada surat khusus namanya Rihlatash Shita Wasai. Ya orang Arab ini, ya ada orang Arab yang suka cicing di imah terus ngurung batok, enggak ada. Mereka perantau-perantau. Tong eleh ke urang Padang ya terus pergi merantau. Dan Imam Syafi'i rahimahullah katakan, "Safir tajid iwadon amman tufariquhu." Safarlah kalian, nanti Allah akan beri ganti dari orang-orang yang kalian tinggalkan. Kan rindunya ke orang yang di rumah, karena belum ada kenalan lain, itu aja yang dirindukan. Maka dengan hijrah, dengan pergi muakkad, diatur waktunya sesuai dengan kebutuhan kita untuk menuntut ilmu, mencari nafkah yang halal, untuk jihad, untuk dakwah. Ada syariat mensyariatkan itu. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kecil, dari usia 10 atau 8 tahun sudah merantau jauh, Allahu Akbar, ke luar negeri. Dari Mekah ke mana? Ke Syam. Dan perjalanannya bukan perjalanan kayak kita sekarang naik pesawat, naik mobil bagus, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah punya jiwa yang kuat dari kecil gitu, nggak cengeng gitu ya. Kebayang Pak kalau kita punya anak cengeng, nggak gaul, nggak mau pergi, itu terus ya. Jadi mohon maaf, kewanitaan gitu, penakut, pemalu gitu, wah bahaya, bahaya. Nah, ini saya ceritakan itu untuk apa? Untuk ngambil pelajaran. Nah, jadi salah satu fadilah menyendiri itu tumbuh apa? Rindu. Bapak Asep kan kerjanya di Antapani di sana. Kalau lama nggak ketemu istri, sono nggak? Sana. Tapi nggak boleh didinya, panggil deh. Masya Allah. Sekali-kali ngontrak atau seminggu di situ pulang. Pasti beda lagi. Tensinya naik.
Masya Allah. Saya jadi ingat istri, alhamdulillah. Istri saya lagi di kampung, ada rumah peninggalan orang tua, warisan gitu. Diberes-beresin lagi biar bisa dipakai doang dari semuanya, pakai pondok tahfidz Al-Qur'an. Karena dulunya memang hari-hari ngaji. Setelah orang tua dua-duanya meninggal, kasihan juga kosong tuh, nggak manfaat. Akhirnya saya rintis biar istri di sana dulu untuk ngajari anak-anak kampung gitu. Nah, ini ngamalin ini latihan. Saya di sini, masya Allah. Summa yarju ila Khadijah, kemudian beliau kembali kepada Khadijah, fayatazawwadu limisliha, maka beliau menyiapkan bekal untuk seperti itu. Hatta ja'ahul haqqu, sampai datang kepada beliau kebenaran, wa huwa fi ghari Hira'in. Waktu itu beliau sedang berada di gua Hira. Ada riwayat lagi, Siti Khadijah yang datang naik ke atas Allah. Nah, ini yang saya nggak kebayang gimana mujahidahnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kalau kita kan jalannya dari bawah doang, harus dari rumah. Kan jarak rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke gua ke sana itu bukan dekat, jauh. Beliau nganterkan ke atas, Allahu Akbar. Dan beliau bukan wanita biasa, wanita yang bos, yang orang terkayanya di Mekah. Beliau sendiri yang khidmat, yang datang ke sana. Allahu Akbar. Faja'ahul malaku, datanglah kepada beliau malaikat Jibril alaihissalam. Faqala iqra, maka malaikat Jibril alaihissalam mengucapkan apa? Iqra. Faqala ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ini yang aneh, Buya Syukur itu nggak sepakat bahwa Rasul itu ummi. Ya, bahasa tulis nggak, Rasul pasti bisa katanya. Mau pakai akal mana? Kan ini hadisnya jelas. Saya tidak bisa baca. Dan ulama-ulama banyak mengatakan, ya memang Nabi nggak bisa baca. Nggak bisa baca. Kalau Nabi bisa baca, wahyu-wahyu nggak akan dipercaya, itu ngarang sendiri tuh. Baca dulu Nabi ya kitab-kitab yang mana, itu nanti nyusun gitu kan. Ya, fil ummiyin wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Beliau itulah orang yang diutus fil ummiyina, di kalangan orang-orang yang ummi. Ummi tidak bisa baca tulis. Jadi bukan hanya Nabi, sahabat banyak yang tidak bisa baca tulis. Banyak sahabat. Jadi mereka kalau menghafalkan hadis kayak Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya beliau hanya bandung kuping aja, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi sekali dengar nggak lupa semua. Jeniusnya sahabat kayak gitu. Orang mah, masya Allah, hese apal babari, masya Allah. Sampai ada saking cerdasnya Imam Tirmidzi Sahibus Sihah, beliau di akhir hayatnya buta. Tapi ketika bepergian, beliau merantau ke sana, menuntut ilmu ke sana, di jalan beliau bisa mengatakan ini ada pohon ini di sini ya, katanya. Itu saking cerdasnya. Dan benar. Allahu Akbar. Itu orang biasanya gimana Nabi dan sahabat. Allahu Akbar. Fa akhadani faqattani, maka malaikat Jibril alaihissalam memegang saya, kemudian memeluk saya, hatta balagha minil jahd, sampai saya merasa pengap ke al-jahd. Wasala al-jahd quwwah, makna sampai saya bisa bertahan gitu. Semua arsalani, kemudian melepas. Dipeluk, dilepas, peluk, lepas. Faqala iqra, kata malaikat Jibril alaihissalam, bacalah. Qultu ma ana biqari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan, saya tidak bisa baca. Qala faqadani, kemudian pegang saya. Faqattani, kemudian beliau memeluk saya. Asaniyah, yang kedua. Hatta balagha minil jahd, sampai lepas lagi. Mablaghun aziman fi sihal jahdu ana at-taqah, katanya.
fauqa taqatiha, di luar kemampuannya sih. Jadi sangat berat gitu. Suma arsalani, kemudian melepaskan saya, faqala iqra, jadi sampai 3 kali, bacalah. Qala ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Faqala faqad faghattani, seperti itu lagi, memeluk saya kemudian melepas saya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengimlakkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah atau daging. Alaq. Bacalah, dan Rabbmu lebih mulia. Allamal insana ma lam ya'lam inna hadhihi nuzilat ma iqra. 5 ayat. Nah, maka dari riwayat ini ulama-ulama menganjurkan kalau menghafal Quran untuk pemula atau siapa, baca aja 5 ayat cara menghafalnya begitu. Teman-teman Persis itu anak-anak kecilnya atau bapak-bapak yang mau menghafal Quran, 5 ayat diulang-ulang, 5 ayat. Nah, itu tafaulan, meniru dulu malaikat Jibril alaihissalam mengimlakan surat Al-Alaq kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah ya. Yarjufu fuaduhu, yarjuf rajifa, bergetar hatinya. Taharraka wa turba, benar-benar gelisah gitu, bergetar. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid, maka masuklah beliau ke rumah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala zammiluni, selimuti aku. Fazammaluhu, maka mereka menyelimuti beliau. Hatta zahaba anhu raw, sampai hilang dari beliau rasa takut. Beliau manusia biasa, ada rasa takut. Karena dalam seumur hidupnya baru pertama kali bertemu langsung dengan malaikat Jibril alaihissalam. Dan beliau menceritakan kejadian itu kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Laqad khasyitu ala nafsi, aku sudah sangat takut bahaya menimpa jiwaku. Takut menimpa jiwa. Ya kalau kita mah mungkin tragedi yang sangat fatal, khawatir nyawa saya akan hilang dengan kejadian itu. Faqalat lahu Khadijah, maka berkatalah Khadijah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalla, jangan takut. Wallahi, demi Allah, ma yukhzikallahu abada, la yukhzikallahu abada, wahmun la yuhzinukallahu abada, sama, Allah tidak akan menyusahkan engkau, Allah tidak akan menghinakan engkau, Allah tidak akan menyedihkan engkau. Jadi artinya banyak di situ. Innaka latasilur rahima. Nah, inilah istri yang salihah, sibuk menyebutkan kebaikan-kebaikan suaminya. Yang pertama, engkau suka menyambungkan silaturahmi. Jadi ini akhlak yang paling utama. Bahkan ada ulama besar yang ngasih tips biar panjang umurnya udah 83 tahun masih sehat. Pertama apa? Jaga hubungan silaturahmi. Katanya, perbaiki hubunganmu dengan orang-orang terdekat kamu, katanya. Tetangga, anak, istri, kerabat, bapak, ibu. Jangan sampai itu rusak, katanya. Yang bikin rumit masalah itu, kita pusing adalah hubungan kita dengan orang-orang dekat kita.
istri, anak, cucu itu. Jangan sampai rusak. Mudah-mudahan kita diberi taufik untuk senantiasa menyambungkan silaturahmi. Dan ujian itu kadang-kadang orang dari sekeliling kita, budak bekas sebelen gitu, paman, adik hayang, jengkel gitu, masya Allah, hayang ngusir. Ya mohon maaf, istri kalau lagi seniawan kan, buka kahayang iya dan itu, masya Allah. Tetap sambungkan silaturahmi. Dan harus saya detilkan, penyambung silaturahmi itu laisal wasilu bil mukafi, lakin al wasil idza qutiyat rahmu wasalahu. Bukan penyambung silaturahmi orang yang menunggu kalau orang itu baik dia baik, bukan. Tapi apabila dia diputus, dia tetap sambungkan silaturahmi. Nah, itu baru penyambung silaturahmi. Yang kedua, wa tahmilul kalla. Ayat al-ajiz ala tahsilil masalihihi. Orang yang tidak mampu karena dia sangat lemah gitu, untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, maka beliau suka bantu-bantu orang yang dalam kesusahan. Wa taksibul ma'duma. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, tu'ti an-nasal ma'dum ay alladzi la yajidunahu inda ghairika. Nah, ma'dum itu adalah orang yang tidak menemukan apa yang dia butuhkan seperti yang kamu punya, katanya. Allah. Itu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa taqrib dhaifa. Engkau senantiasa menjamu tamu. Nah, sok susuguh berehan. Cek Sundana mah naon anu sok jugaan tamu wae teh? Ikram. Bahkan ini akhlaknya orang jahiliyah dulu. Sebelum Islam datang, orang-orang Quraisy itu senang memuliakan tamu. Siapapun tamu tidak banyak ditanya, pasti dia akan disuguhi dulu sampai kenyang, sampai tidur nyenyak, bahkan sampai 3 hari. Ya, seperti kisah siapa? Abu Dzar Al-Ghifari bertamu ke siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, waktu itu Abu Dzar masih belum Islam. Nah, itu dahsyatnya Islam. Waktu itu kabar tentang orang gila, penyair dan sebagainya sampai ke sana jauh itu. Abu Dzar di mana? Dia jalan di antara Yaman dan jalan ke sana ke Syam. Ghifar itu sangat jauh, tapi kabar walaupun belum ada WA, Facebook dan YouTube sampai kabar tentang ini orang gila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau nggak salah dia sempat ngirim dulu Anis, benar nggak dia orang gila? Akhirnya dia sendiri yang datang. Sampai ke Mekah, beliau bertemu dengan siapa? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nggak nanya namamu siapa, keinginanmu apa, tapi yang pasti setelah Sayyidina Ali tahu itu adalah tamu, dia jamu dulu sampai kenyang, baru ditanya kamu tuh mau apa? Saya mau bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya itu awal beliau masuk Islam. Ya, mudah-mudahan kita juga diberi akhlak menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi. Engkau suka menolong nawaibil haqq. Al hawadisil hiqqah wal idafa fihi ya min qabili idafatil mausuf wa innama adhafa nawaib lil haqqi. Membela orang-orang yang ada masalah gitu. Membela kebenaran atau membela orang-orang yang ketika ada masalah, memang orang-orang yang rendahan, status sosial dan sebagainya biasa dikalahkan sama orang yang punya duit. Maka Nabi itu sering pasang badan untuk membela mereka yang dikalahkan dalam masalah-masalahnya. Maka suka dipelesetkan.
para pengacara itu maju tak gentar membela yang bayar gitu. Bukan membela yang benar. Nah, Nabi nggak begitu, naudzubillah. Nabi senantiasa membela orang yang dalam kebenaran. Fantolaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Maka berangkatlah Khadijah radhiyallahu anha bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa beliau bertemu dengan Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak pamannya Khadijah radhiyallahu anha. Dan adalah beliau orang yang Nasrani di zaman jahiliyah. Nah, beliau itu menulis kitab dalam bahasa Ibrani, kemudian menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Sekehendak Allah untuk menulis. Dan beliau waktu itu sudah sepuh, syaikhan kabiran, qad amiya, bahkan sudah buta. Maka berkatalah Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, wahai anak paman, dengarkan dari anak saudaramu. Para ulama katakan ini bukan hakiki, tapi kalau dicari silsilahnya memang masih satu kakek dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepupuan kan, ibnu akhi, katanya min ibni akhi. Faqala lahu Waraqah, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Kata siapa? Waraqah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Madza tara?" Apa yang kau lihat? Maka beliau ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kejadian yang menimpa beliau. Maksudnya didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Berkatalah Waraqah bin Naufal kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal namus alladzi nazzalallahu ala Musa." Ini adalah namus. Jadi nama malaikat Jibril yang dikenal oleh Waraqah itu siapa? Namus. Yang dulu datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Alangkah inginnya aku, katanya, jadaan. Jadi seorang pemuda yang gagah, katanya. Laitani akunu hayyan, andai aku masih hidup. Idzukhrijuka qaumuka, tatkala kaummu akan mengusirmu. Nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awa mukhrijiyahum?" Apakah mereka akan mengusir saya? Qala na'am, maka Waraqah berkata, iya. Lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak didatangi seorang laki-laki pun seperti yang kau didatangi seperti itu, kecuali pasti akan dimusuhi. Wa yudrikni yaumuka, seandainya harimu itu dipertemukan Allah dengan aku, katanya, ansuruka nasran muazzara, pasti aku akan nolong kamu dengan pertolongan yang menguatkan. Allahu Akbar. Summa lam yanshab Waraqatu an tuwfiya. Tidak berlangsung lama setelah itu Waraqah pun meninggal dunia. Wafatarul wahyu. Wahyu tidak langsung turun lagi. Kemudian Ibnu Syihab mengatakan, wa akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala wa huwa yuhadditsu an fatratil wahyi. Waktu itu beliau menceritakan tentang fatrahnya wahyu. Fatrah itu masa waktu antara turun wahyu dengan wahyu itu ada masa fatrah. Maka beliau menceritakan, baina ana amshi, tatkala saya sedang berjalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idsami'tu sautan, tiba-tiba aku mendengar suara minas sama dari langit. Farafa'tu basari, maka aku angkat pandanganku, faidal malakul ladzi jaa bihi ra'in. Ternyata di situ ada malaikat yang datang ke Gua Hira, jalisun, sedang duduk ala kursiyin, di atas kursi, bainas sama'i wal ar, antara langit dan bumi. Faru'ibtu, maka aku bergetar, takut. Faraja'tu, maka aku pulang. Fakultu zamiluni, zamiluni, riwayat lain. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan. Nah ini, jadi setelah al-alaq, surat Iqra itu turun ayat, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir
wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Sama artinya, wahai orang yang berselimut, qum berdirilah, fa'anzir berilah peringatan, wa rabbaka fakabbir dan Rabbmu hendaklah kamu agungkan, wa thiyabaka fatahhir dan pakaianmu hendaklah kamu sucikan. Para ulama menafsirkan siyabaka itu jiwa katanya, wa nafsaka fatahhir. Jadi bahasa Allahnya itu siap, sucikanlah jiwamu. Warujza fahjur, rujza fahjur utrukur rujza alwasan katanya, tinggalkan berhala-berhala. Fahjur faham yal wahyu wa tataba'a. Kasra ba'da nuzuli hadil ayah, banyaklah turun wahyu berturut-turut setelah ayat rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Takasara waqafi riwayatil Kashmihani wa bil waqt majau syai' yatlu ba'du min ghairi takhallulin. Jadi selepas surat Mudaththir itu ayat yang diturunkan Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam terus berturut-turut. Masya Allah. Ada jeda agak panjang itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa? Tentang Ashabul Kahfi. Nah, sampai ada ayat khusus mengucapkan insyaallah, kata Allah negur gitu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika godan illa ayyasha Allah. Jangan kamu mengatakan besok saya akan ceritakan. Nabi katakan itu tanpa istisna, tanpa mengucapkan illa ayyasha Allah. Jadi jangan lupa rek nanaon oge kudu mengucapkan insya Allah. Karena kita ini nggak bisa ngapa-ngapain tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini baru hadis yang pertama. Nah, mudah-mudahan hikmah daripada hadis-hadis ini bisa kita ambil pelajarannya di situ. Nah, kemudian tadi kita mudah-mudahan kebagian berkah juga, kita anak cucu kita ada yang jadikan ulama, ada yang belajar Sahih Bukhari betulan ya. Yang berapa hadis? 7.000 hadis, Masya Allah. Kalau kita mah tinggal duduk dengerin satu orang. Kalau Imam Bukhari dulu satu hadis dari sini, satu hadis dari sana, wah Masya Allah pengorbanannya nggak kebayang. Ada yang mengatakan gurunya itu ada 700. Ya mungkin ada yang satu hadis tetap aja dikejar jauh juga. Itu baru muhaddis. Jika orang menang proyek jauh ke udahnya. Nah ini mah mengorbankan proyek demi hadis. Allahu Akbar. Talib sejati itu begitu. Talib. Akhirnya pahala daripada sampainya hadis Nabi SAW pasti ngalir kepada dulu yang nyarinya susah payah. Dan beliau mengumpulkan 7.000 hadis dari 200.000 hadis. Terus disaring mana paling sahih. Nyarinya bukan kerjaan mudah lagi. Dan beliau itu Allahu Akbar. Ada riwayat mengatakan bisa tangan kirinya jalan dua-duanya tuh. Di biografinya itu. Kecerdasan apa lagi? Enggak ditulis aja hafal, apalagi ditulis. Jadi dia mah kalau dengerin majelis hadis itu tara ditulis sampai ditegur sama temennya. Kamu tuh ngapain aja ngabisin waktu? Yang lain kan sibuk nulis. Dia mah cuek, Emang apa saja yang kamu tulis? Coba saya bacain lagi tanya. Ternyata sama persis dengan yang dia dengar ini dihafal tuh. Allahu Akbar. Orang kalau bikin skripsi pastinya numpuk semua. Apa referensinya kan? Enggak ada cerita kayak gitu. Dari yang ada di otaknya dari ditulis sesuatu. Dan itu dengan rawi-rawinya. Dengan rawi-rawinya. Bukan hanya Imam Bukhari, muhaddis yang lain juga begitu. Imam
Ahmad bin Hambal kan sampai hafal 1 juta hadis dengan rawi-rawinya, dengan nama, dengan an-annya itu. Allahu Akbar. Jadi nggak habis kebesaran Allah di umat itu, nggak habis-habis. Kita sama Ustaz Ali Hidayat juga nggak, masya Allah, nah bisa gitu, masya Allah. Allahu Akbar. Nah mudah-mudahan kita juga diberi kecintaan kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu akan menutup ruang dari hawa nafsu kita untuk maksiat, untuk banyak dosa. Ini telinga mata kita akan ditanya dipakai naon wae tak panon teh gitu ya. Telinga kita dipakai apa? Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ul. Kamu bisa jawab, ya Allah, saya dengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengajian, masya Allah. Karena itu untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Kita nggak bisa perbaiki dunia kita tanpa pertolongan Allah. Cek pada bahasa nama ngicep itu bisa lah. Bangun tidur juga nggak bisa. Coba budak kali guys. Sarenya hese diguakeun, masya Allah, dibalikkan, dijungkirkeun, Allahu Akbar. Jadi kita juga jangan pernah kompromi dengan hawa nafsu. Kudu daek mujahadah saat itu. Mujahadah. Kalau kita nggak mujahadah, tadi pada datang nggak ke sini? Enggak lah. Tetap kita mengantuk, tetap dipaksakan. Kadang-kadang orang teh pipis tadi malam tehnya kacai ditungguan ke malaikat juga tarek sholat sare deui. Padahal Allah itu ngasih sinyal di bere hayang pipis teh wudu geus kitu teh tahajud we nya kudu nama. Saya pesan sampai sakaratul maut jangan kompromi dengan hawa nafsu. Atur tuh hawa nafsu, lawan terus, sedikit pengorbanan. Di balik itu ada kebaikan yang banyak. Ada kebaikan yang banyak, baik dunia maupun akhirat. Nah, mudah-mudahan Allah perbaiki kita, Allah berikan rasa nikmat untuk ikut majelis hadis ini. Mudah-mudahan kita teruskan nanti insyaallah ya. Kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.